Ayan na napaki ibu-ibu. Aga gunana ya robo, maka dia nabita ketika engkau membaca zikir ini sebelum tidur ke seluruh istilahnya sinin na takota itu diangkat. Jadi komelo kit dia tamatako ya rota pake. Apa ya tuh sihir? Aja tak kada dia to gaga tau benci ka. Sihir itu bisa salah sasaran. Dia nak kada idi nak kiringat telat tu kuidi tidak. Biasa tahu nak kiringat tahu tapi dia selok kuidi. Maka dia penjelasan na protopan rita dia gaga makunrai lay caraikan o kolakaina ko itu amalkan. Maka dia ikut penjelasan na siapa laki-laki yang mandi junub tidak menyelesaikan wudunya maka dia tidak akan kena lama syahwat. Maka tu kurangin natap na baca itu pak dongan na Nabi Nuh. Waktu na najapu ya ro. Kaya na tu na pake panas we. Memang nasul to. Najapu warna na baca itu ayat. Na baca na panapalin na napatamo ko na tariwe. Kaya ganna nan retawe. Kung kagaga cek dek mi namiga tau mi ito ana ya tibaca na paipalin na nasu insyaallah ganna nan retawe. Dia na capu ya tu gaga itu na. Dia na masuk. Dia na kadang katutu tau ya tu makada sama na tak. Pangalan ko 3 ro na de. Dia enak dia makan tapi tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi untuk pengajian tak ia rewengi amalan ibu rumah tangga. Bapak rumah tangga sabar-sabar dulu. Ya. Sebenarnya memang ia ko cuma bicara keutamaan si bawa keistimewaan di dalam rumah tangga. Memang yang paling banyak pahalanya adalah istri. Dalam hal ini ibu rumah tangga. Nasabah 2 telu aga-aga yang kena jama itu menjadi penghapus dosa. Pak, memang alimalabina Nabi Muhammad SAW narampe maka siapa yang mencuci pakaian untuk suami dan anak-anaknya nasasakangi wajujun nalakain nasi bawa wijawijana maka setiap tetesan air dari pakaian yang dia cuci itu adalah ampunan. Jadi siaga miti pulokoro menetes dari pakaian pulokoro pakaian yang kayak sesak sikotoro dosatan alagga pong Allah Ta'ala sekaligus juga didoakan oleh para malaikat. Nah, yaitu ampai situngan nama kunraye onron na pasipulu pahala koko itu pelayanan na loko keluarga pelayanannya kepada suami bahkan menyiapkan minuman ipasadian ngiwarinung keluarga dalam hal ini suami maka itu mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Jadi tersakamai maka dakidi maki borang ngiwai pala lakaita itu pahalanya besar sekali. Cuma kadangkala kita selalu mengambil yang simple. Maka kadang-kadang tu teko tak aku gulukas ini yang jadi degagai pasal dia. Padahal ia naro idi onrotal lolonga pahala makun raya. Cuma nasabak kadangkala karena kesibukan wanita nasabari nalupaiwi kewajiban nalokolakainah karena ada amanah yang dia harus lakukan. Jadi memang ia ko pegawai harus memang sebelum menikah itu harus membicarakan. Jadi ia ko pegawai itu harus bicarakan si bawa suaminya, calon suaminya.
Penting itu nasabah, jangan sampai karena tugas seperti itu, kewajiban oleh negara, nasabari, gugur istilahnya, masalah kewajiban lokula kita. Jadi itu penting, makanya kecuali suami sepakat ya dia nanti masalah. Kemudian, iri di makun reye, penting memang ipaham makada iyo ko ilalan na rumah tangga kita yang paling berat pekerjaan. Yan tu ampai Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa napak guru ngeloko alina panguluta Fatimah. Ketika Fatimah meminta milawi izin oku Nabi sarekomangi dia diberi izin untuk mengambil pembantu. Jadi milau permisi Fatimah untuk mengambil pembantu. Tapi Nabi dia nak kada aja. Nabi tidak mengatakan jangan. Tapi Rasulullah cuma mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta? Carana Nabi tak. Nah kadai melo ko ga upak guru. Ia lebih makan ini ya milawi. Maka dai ajarkan kami Rasulullah. Nah sabakkan alasannya engkah. Alasannya itu maka saya takut kalau tidak sempurna cara melayani suamiku ya Rasulullah. Sayyidina Ali dalam hal ini Sayyidina Ali. Sehingga ya Ronabita napodami maka melo ko kau pak guru ya lebih makanja inanya milawe. Sehingga dia mengiyakan. Agi pak guru ngangi. Yan na napaki ibu-ibu. Maka dia nabita sebelum engkau tidur. Jadi ini makun reye sebelum matin roki kita membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. Jadi pas 100 zikirnya. Jadi hamdalah 33, kemudian subhanallah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100. Agak gunanya rubu, maka dia nabita ketika engkau membaca zikir ini sebelum tidur, maka seluruh istilahnya sininna tak kotak itu diangkat. Jadi untuk menghilangkan kelelahan. Jadi komelo ki dia tamatako ya rota pake. Jadi kucaki matako istilahnya selesai biasa tuh enggak tahu kupure matinro justru mempat di mana ngalelena. Iya sering kita tidur. Biasa juga ya tuh Bu, faktor sebelum tidur itu kita tidak baca doa. Biasanya mau di mana ngalele ko moto. Itu ampai nabita sitonganna nasuroki milodong sebelum termasuk nasuroki mak jenne. Pentilada itu jenne ko melo tinro. Jadi kecuali ibu-ibu yang haid itu tidak boleh berwudu. Jadi iko haid ki aja tak jenne na pelom tinro. Pak mega ibu biasa kalau haid tetap dia berwudu. Imam Syafi'i itu dalam fikihnya itu tidak membolehkan. Karena wudu itu adalah suci dari mensucikan diri dari hadas. Dan hadas besar. Ya kok hadas besar itu mandi. Jadi itu hanya dari hadas kecil. Nah, dan tidak bisa dilakukan bagi orang yang haid. Nah, karena wudu itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Makanya ya komeki matin roko halangangi aja tak jenne. Tapi tujuannya jenne itu barakat na kotome matin ro. Ya kotakok mati ki okolalatin ro tak maka kita dihitung mati syahid. Jadi ya to situ kanjana. Termasuk tau angkai jenne na mati itu sesuruga. Itu ampai ko sakaratul maut itawe dianjurkan untuk diwudukan. Iya mi ko tau sakaratul maut lagi neki pagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi apa nih? Ijulu matai bisa dua lima nagang kasiko isapulun nasi bado cilina ikut telinga kemudian mencuci kedua kaki. Iya mi roh yang paling mudah. Nah reko tahu sakarat. Ya. Jadi kemudian
Maka kau nak mega tahu kumatinri kadang terganggu. Sebenarnya suratul Fatihah itu dibaca 4 kali. Ya. Akapa baca suratul Fatihah. Jadi membaca suratul Fatihah 4 kali. Itu merajalan tu hafalan Bu. Cuma biasanya dia kecicem baca. Padahal itu suratul Fatihah. Makanya dalam ulama tasawuf itu membagi 4. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Baru untuk diri kita dan keluarga, kedua orang tua baru kirimkan Fatihah. Jadi itu 4 kali. Jadi ya kepak baca suratul Fatihah kutumelo matinro. Itu pahalanya pada kutu masih dekat sisa dirham. Sekitar syagar nilainya ku sisa dirham. Dalam 40 jutaan ya. 90 juta atau 90 jutaan. Jadi matanda itu apalan. Iya naroi baca ini. Ya kulun romon romak apalangi. Jadi itu makna nabita. Yang penting na amal kamu ya rona surong ya nabita doa-doa sebelum tidur. Itu besar pahalanya. Apa ya komeloki masih dekat dia yang mana nak tahu mampu bersedekah dengan uang. Tapi angka pas sedekah tu nilainya bukan di tanya duit baca mi tapi menjadi sedekah. Jadi ini tu ampai saya setiap keluarga itu saya ingatkan anak-anak saya itu saya ingatkan jangan tidur kalau tidak baca ini suratul Fatihah. Aja tetinro dari kode ini baca ya Fatihah kepai. Kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali. Dari dulu kan istilahnya makadami atau motot tariolo. Pertama kangi korang ngalemu napa kumatinro. Istilahnya pertama kangi korang ngalemu itu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Sesakame itu maka daku Allah baca kata lu alewe itu pertama ke korang. Kita ni tahu ini pertama kangi korang ngaleta. Nah sebab memang Rasulullah mengatakan membaca 1 kali surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi pada ku bagi telun nah. Jadi ku baca kata lu kulu Allah pada ku pertama korangnya. Jadi sebenarnya itu kui baca kul Allah wa katalu kumelo ki matinro aleta tu tapatama ka korang ka cicang. Itu. Jadi itu istimewaannya fungsinya itu. Kemudian kolong surah bil falak dan kolong surah bin nas. Magi nih baca kolong surah bil falak itu perlindungan supaya tidak kena sihir. Apa itu sihir? Aja tak kena de toga atau benci kak. Sihir itu bisa salah sasaran. Dia nak kada idi nak kiri ngetel tu ku idi tidak biasa tahu nak kiri tahu tapi leselok ku idi magi nang kale selok ku idi karena mungkin orang itu pakai tolak bala istilahnya engkau pak dongat tolak balanya sehingga sihir itu tidak bisa sampai tapi sihir itu kadang sampai ke kita karena dia tu pakai di pelindung maka jika engkau agak istilahnya engkau pakai pelindung tadi dia tu pakai pelindung ya kadang karena dia tidak bisa masuk ke situ beralih ke kita. Makanya itu Nabi ta mengajarkan itu supaya membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi mega agar kena baca Nabi ta biasa sebelum turun kedua surah ini. Tapi waktu nana paturu pong Allah Ta'ala ya surah ini maka Nabi tidak pernah meninggalkan membaca. Bahkan ada istilahnya dengan mandi ayat. Istilahnya mandi itu diusapkan ke badan. Layak berungangi. Itu ru'yah. Jadi suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ayat kursi. Kemudian yang berungang aku pala 5. Dinian nicuy. Ya. Ditiupkan. Kemudian diusapkan ke badan. Itu menjadi pelapis. Ya. Jadi itu doa. Dan itu disunahkan. Jadi disunahkan. Diusapkan ke badan. Ya. Pak Mega tuh kupak doang sebelum matin roh. Termasuk berwudu. Al-Fatihah 4 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Ayat kursi 1 kali, kemudian 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, kemudian la ilaha illallah 100 kali, kemudian laqad ja'akum itu 4 kali, ada yang baca hanya 3 kali baru tahiyat pertengahan sampai akhir. Tahiyat itu salawat namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi tahiyat pacap tengah latu capak latu fil alamin innaka Hamidun Majid. Kemudian Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian cuma kadang ini dia baca manang. Ya, dia nani baca manang. Tapi aku dia tuh lihat baca manang ini cukup yang kita baca. Yang kita bisa baca sehingga tidur. Apa ya kau masih kirim kigang ke matinro, insya Allah tidak diganggu. Cuma biasanya tema kedaya masih kirim muka ustaz maaf itu dikatulu-tulu meja. Biasa masih mimpi buruk mimpi ini. Kuncinya begini.
Iya ko ceki manipi makaleleang berwitir sebelum tidur. Awitir sebelum tidur. Nah sebab ya witir mite napa matinro, jin itu tidak bisa mengganggu. Nah, makanya kung kataw mawitri napa matinro, natako ang kanipina pasti itu isyarat. Kung may kitandray bimakada ini mimpi saya adalah isyarat, yang penting mawitri napa lo matinro. Jadi eta pura masampaja sunna isa, awitri memang ni talun rakang. Berwitir saja. Mega tahu tahu nasam wape ko ni carana na melomoki meki moto masampaja penni. Sampai tahajud itu tidak masalah. Karena witir itu bukan penutup semua sholat. Tanya patutu na sini na sampajang. Tapi patutu na mi sampaja perlu. Makanya Nabi Rasulullah mengatakan, jadikan witirmu sebagai penutup. Denak kada sinin na sampajangnya itu sudah tertutup. Makanya itu Abu Hurairah, ini penting saya sampaikan supaya kita paham betul. Ia tuh Abu Hurairah, ia napura nama sampaja sunnah sapatan rakang, mawitri ini. Tapi ya komoto imas sampajam penni, dena nawitri. Nah sebab memang angka larangan, la witrani illa fillail. Dena wadding kedua tay mawitri si wenni. Ini sahabat Nabi. Di sahabatnya Nabi Abu Hurairah yang paling banyak meriwayat hadis. Itu yang napura nama sampaja sunnah isa mawitri memang nih. Sehingga ya komoto ima sampajam penni dena nawitiri. Aja tak kada ko pura ni mawitiri tadi naga sampaja sunna imun rina. Tidak. Itu harus dipahami. Jadi memang Nabi ta maka diakhirkan witirmu nasabak natengi maka aja lalu ko pura ko masampajam mangaribi mawitiri no padahal kamu pasampajang isya. Jadi nanti selesai sholat isya baru kita melaksanakan witir. Talun rakang. Iya ko langsung itelu dia nama regaga 21 juga tidak masalah. Iya niko macipi watuna meloni mas sampajas meloni tama subuhe sekitar maka dari 5 menit tanah tama subuhe. Nah dia patah witri silakan berwitir. Cukup ambil 1 rakaat. Apa aja tuh witri namun silakan mas satu. Paesangnya witir ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Maksimal 9. Tidak ada lebihnya 9 itu witir. Jadi asyara paling matandre. Biasa kita witir asyara rakam. O denangka. Itu o talumi. Langsung 3 atau 21. Langsung 3. Oh iya. Iya ko sirakan. Sholli sholatu sunnatul witir rakaatan. Iya. Jadi iya. Kalau 21 bisa. Bisa karena ulama Rasulullah juga melakukan 21. Cuma tidak pakai usolli sunnata sohful witir rakaatain atau usolli sunnata ma'al witri rakaatain. Ya jadi tak ada usolli sunnatal witir rakaatain. Namun tu malaikat yang diulu tu. Kada wakatnya mas sampai sunnah ganjil 2 rakaat. Kan tidak nyambung toh. Makanya kalau 21 itu usolli sholatu sunnatit sohful witir atau usolli sunnata ma'al witri. Jadi unia kangi ma wakatai mas sampaja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu. Jadi bukan witir, bagian dari witir. Pada kuma bicara gigi maka ada 2 mijolok matu terci dia. Itu. Jadi itu kalau langsung 3 usolli sunnata salasa witir salasa rakaat selesai. Kalau yang 21 itu ya dipisahkan. Walaupun ada ulama yang sebenarnya saya pernah baca di satu kitab, kalau tidak salah di Fathul Mu'in. Maka tidak mungkin sholat itu nyambung kalau sudah ditutup. Tidak mungkin sambungannya kalau sudah ditutup. Nah witir yang 21 kan maberesal lengi jolo toh. Di mana-mana itu kalau sholat sudah ditutup salat berarti bukan bagiannya. Coba. Begini. Jadi maka pura ditutup. 2 rakaat itu tuh beres selang. Ya nang kesempajan atau pura mak beres selang. Kan ada sambungan itu munrina. Kan sudah ditutup tuh. Coba. Sehingga ada ulama mengatakan yang witir itu ya langsung 3. Karena ya kupura mak beres selang katanya bagian. Kalau kita mau kerjakan misalnya 21, ambil 2 rakaat baru tahiyat tapi tidak salam. Langsung ambil 1 rakaat. Manci sampaja sunat magharibi itu. Pada itu sampaja magharibi. Jadi masalah tuh. Makanya ulama kita ada mengatakan tidak. Yang witir itu ya langsung 3.
Ada yang mengatakan tidak, karena Rasulullah pernah melakukan 21. Nah, sehingga ulama yang melakukan 21 itu yang pakai soful witir atau ma'al witri, bagian dari witir. Nah, ya kuma basaugi ki atau bahasa Indonesia ki, maka ada wakat mas sampaja sunnah bagian nabi tiri 2 rakaat karena pong Allah Taala. Magampang ni. So, pada itu sama bahasa rai. Nah, ya mi ko langsung italu selesai persoalan. Iya ko sirakangi cede mi wetu. Ko cede mi wetu. Masalawan itu ko masigi maka dia ko pagan na italu ye ban itu dia pernah selesai. Ah, silakan lakukan 1 rakaat. Salat sunnatul witir rakaatan. Rakaatan itu 1 rakaat. Karena witir itu Nabi tamakada. Janganlah engkau tidak berwitir walaupun hanya 1 rakaat, walau rakaatan. Maka Nabi tak ajalalo nade ma witri namo manisirakan. Nah, sebab siapa yang tidak berwitir kata Nabi maka falaisa minni, bukan golongan kami. Jadi tanya golongan kukudena witri. Yana tu ampai Abu Hanifah mengatakan ya witri wajib tanya sunnah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama mengatakan sholat witir itu fardu. Jadi tanya sunnah. Jadi nangga wajib tu witri Nah, sebab angka hadis Nabi itu maka dah nani gini gidena witri tanya golonganku. Falaisa minni. Nah, ini yang bahaya, makanya usahakan berwitir. Itu barakat Nabi tiri juga satu-satunya sholat sunat, satu-satunya bukan salah satu. Satu-satunya sholat sunat yang dijamin menjadi waliullah adalah witir. Jadi aku meloki mancaji wali, witri. Karena kalau mau jadi, biasanya wali kekasih Allah. Ya aku meloki mencari kekasihnya pun Allah Ta'ala, witiri aja tersalai. Nah, itu. Ini, tapi witir itu dilaksanakan malam. Jadi bahkan angka kohak desa lau baca maka ada angka 2 sempajang berarti sebenarnya boleh diqada. Maka angka 2 sempajang ya kok kama itewa di deni salai. Angka 2 sempajang namu kama tewa di deni salai ko sementara jamai. Nomor rosi di sampaja sunnah yolona sampaja subuh siba sampaja sunnah witri. Jadi aku masam paja sunnah subuh ki. Nakama Pak Bange aja mau tasalai dia tu. Selesaikan itu. Selesaikan. Iya namo sam paja sunnah leangnya dia nawadi. Ya kenapa sirakan jama nakama Pak Bange maka dia udah api kata derek pamulan nama tu imangnya salai bawan itu sampai paja sunnah. Aja nata papurai. Nah, jangan diselesaikan. Jadi cukup maka sirakan jama papi sobani. Masam paja palai ko masam paja sunnah tetul masjid nih. Masa paja sunat je neki. Takut dia gagal kang aku menyamang kajato. Takut dia nirita jange. Dan tu masam pajang kan biasa begitu. Masam pajang. Kenapa sih rekang jama tapamuni ni? Wah. Iya ku patar isam pajaku ye. Dia na udah api kata derek pamulan na imang tersalibawan. Tinggalkan. Aja tak beres salah, aja tak tutup. Papi sawan ni. Iya, jangan diselesaikan. Maka karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada melaksanakan sholat sunnah. Cuma kami tahu tadi nalalung kata derek pamulan imam. Natung katuli monrojo mamak ko pura ni kata dari imam napa itama. Nah, ini tahu bangker ya tu. Sampaja sunnah lagi wedding misalai dan dati iya kata derek pamulan imam apalagi ko dia meto ke jam-jam. Coba. Jadi sampaja sunnah lagi buat disalai. Mas sempajang lagi buat disalai. Apalagi kok dia itu mas sempajang. Apalagi mak kada mengaji mi. Apalagi mak kada masikir mi. Apalagi kok mapelo mi. Au. Jadi begitu. Ini yang pokok sebenarnya kita anukan bahwa itu lebih utama mendapati takbir pertamanya imam. Pak itu takbiratul ihram ni ko yulle dapi baraka loko ya. 40 hari saja tahu itu manenunga makanya jamaah tak beliki itu ada hurufnya 40 hari. Ada hurufnya 3 hari. Jadi magi nang katop itu ngesoh. Magi na patapula sona pak ya nang katau to 5 cumu ko imangnya patapula sona sempajang. Patapula sona dalam 5 waktu itu to 5 cumu ko imangnya denang kana sabo. Maka malomo ni mataru ya to na jama sempajang. Jadi ako meloki malomo tapi kau pakasibiangnya mako paro. Sempajang peni patapula wani na tapas saya moto. Pokok na iya ko wani galulu imatata. Ento tapas saya leta. Iya tule pas saya leta. Moto mas sampajang peni patapulo mo wani na maringan niya tulomonri.
Karena memang kita harus berjuang. Lalu mas sampai jas subuh makoto, ya kutulle pananungan sampai jas subuh, patapulo subuh, insya Allah. Dimudahkan itu. Kemudian, rewa kita maloko na ibu rumah tangga. Jadi untuk ibu-ibu, sitonganna ang kami matutu aturan. Ada aturan itu di dalam rumah tangga, termasuk sunnah. Istilahnya tanya maka wajib, sunnah mi hukumna. Tapi itu ada berkahnya, keberkahan. Saya sering sampaikan itu, memang angka gagatun najama nabita, dan itu menjadi sunnah selamanya. Yang paling sering itu Rasulullah lakukan adalah sisa makanannya dimakan oleh istrinya. Jadi istilahku ya sederhana. Maka dasesanna nabita itu barakah, itu sederhana. Istrinya itu kan waipallana nabita, kupinna nabita, dia minum sisanya. Sampai-sampai kan ada hadis itu yang Aisyah napa nis sama kadatan pe gollau tari kupinna nabita na inum manisisana nabita to. Kanang kanakiba waipalla Aisyah natanya golla kasi natari pak jemi. Pak Jena tadi, tapi kan ini nisam. Sehingga Nabi meminum kahwa, kopinya itu dia minum. Napa benena merenge, mak denge milau maka dese sanga aja tapurai. Nabi mengatakan tidak, saya tidak sisa, saya mau minum semua ini. Nah sebab ini sang Nabi maka ada salai robatena dia kasih natungkai. Karena Nabi tidak ingin kalau dia rasakan, maka datangnya gola. Nabi mau habisi, tapi nasi taiwi nabita napa natutu pa di mana na pakai tutu ya rokacana nabita napa nagetak nainum kita panapura kang apa patje bayangkan iku sirup patje nasi kaca itu bayangkan nih. Nah, jadi memang dari situ ketahuan, tapi nabita itu dia minum tidak pernah denang kana berubah raut mukanya. Jadi makanya sebenarnya itu barakah begitu. Ternyata engkau ko kita narampe tau pandrita maka daya ko angka tapi dena salamana bu ya wita penjelasan nagurutta Jumat pertama subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Jadi ko Jumat pamulangi misalnya Jumat pertama bulan Muharram, Jumat pertama bulan Zulhijjah, Jumat pertama bulan Zulqa'dah. Itu jadi setiap Jumat pertama setiap bulan Hijriah itu subuh Jumatnya yala ya rosesana lakai tak nino. Jadi dia selamanya menurut penjelasannya. Jadi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan, misalnya bulan Zulhijjah Jumat pertama subuh akibat wepala, tapi di dalam kitab itu ada doanya dibacangi inna ansalnahu ku igaru itu wepala mengikuti arah tawaf. Napa ya todo kang yero siru ko tangana. Ni baca inna ansalnahu. Iya paniyaka yero siru ko paje ma cene yero we. Jadi itu caranya. Kemudian dia lengi lakai tak ninungi sesana, kemudian kita minum baru membaca surah Al-Kautsar. Inna ataina. Maka penjelasan na protopan rite dega gamakun rei lai caraikan oko lakaina ko yetu nawalkan. Nah, itu. Tapi tinggalannya hanya subuh Jumat pertama setiap bulan. Jadi inna ansalnahu baca tapi diadu mengikuti arah tawaf. Igarui mengikuti arah tawaf. Jadi napa ya tetukang ya rosin ru'e. O macene we ya paniak kay rosin ru'e ko paje macene ya ru'e. Kang igaru ko pieto, igaru tenge karena ada gulanya itu diadu mengikuti arah tawaf berlawanan dengan arah jarum jam istilahnya. Napayat tatukan dibacangin na ansalnahu. Selesai pimacane napayat kamen resiru. Yang dipakai magaru. Kemudian ya lengi lakai tak minum sesana kita baca surah Al-Kautsar baru kita minum. Ina ataina. Dega gak tahu diceraikan. Tidak ada yang diceraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Makanya di arone komeki aman tacapuri ko pita ko subuh Jumat. Kalau mau aman. Itu amalan. Kemudian
Yang sering juga Nabi lakukan adalah mandi bersama dengan keluarganya, mandi dengan istrinya bersamaan. Sehingga Aisyah itu tahu betul tata cara mandi junubnya Rasulullah. Karena sering mandi bersama Nabi. Tapi pasangnya, yaitu dia junub dua rupa. Dua rupa, memang dua hadis. Angka mak jenne sempurna, angka tode. Jadi angka tu mak jenne sebelum mandi berwudu. Hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kedua kaki. Tapi ya kodeta disai aja tak mak jenne ki pamulang pada saat mandi deniak ka aja bepuluh ke lantai. Menempel di lantai. Wadi yakka amputu emiyak imonri tapi menempel di kaki yolo atau diangkat di depan menempel amputu imonri. Ah, selesai matu dio, napai disai aja be, dena to mak jenne. Karena masih bersambung, mualat istilahnya. Tapi pada saat mandi tidak boleh menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Sama kira. Ternyata menurut penjelasan alina pengurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mandi junub seperti ini itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Ya narok di junub narone, de naletuk jenne. De selesaikan jenne. Untuk perempuan diselesaikan. Jadi di makun rekod di junub ki tak usahakan ni tapal tu jenne na. Mencuci kedua kaki. Yo porone wede. Ada perbedaan nah. Maka dari ukur penjelasan nah, siapa laki-laki yang mandi junub tidak menyelesaikan wudunya, maka dia tidak akan kena lama syahwat. Itu Pak Burhan. Jadi itu waronewe untuk tidak kena lama syahwat, mandi junubnya, wudunya tidak diselesaikan pada saat wudu pertama. Urap picam mematu nalasu nabi say ajena. Jadi si sambungnya tuh. Nah, itu untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan diselesaikan. Pak itu dia junub kan mengambil air kemudian menyela-nyela rambut 3 kali. Supaya dia akan nakik pandi ulu. Itu juga supaya tidak kena stroke. Itu bahaya lah dia tuh kok dia itu langsung ulun na bolo. Itu bahaya. Makanya dari kaki dulu kita siram, apalagi kowe macekek. Pada kalau daerah Wamena itu bau dingin sekali. Pada WSA. Dari warna ungu watakale atau pura dia. Karena dingin sekali. Jadi saya rasakan itu sangat dingin. Maka kita macakek wena kumalino aire yasepi Wamena. Ya. Karena itu dingin sekali itu airnya. Jadi itu penting supaya aja nak. Kemudian terutama rokometo kita aku majenne ki okilala kamar mandi nang ke WC. Silakan baca basmalah tapi jangan dilapaskan. Cukup dalam hati. Sebab dia wedding. Itu dimakruhkan. Termasuk sebenarnya itu wanita tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang. Ajak lalu. Karena di situ jin bersetubuh. Yaitu pemakun raya harus menggunakan kain basahan. Mega apa makun raya nasa ngokomuki kamar mandi Pak Ustaz? Bukan kamar mandinya, tapi terbukanya secara full itu tidak boleh. Jadi itu ampai mega tuh makun raya jin bersetubuh dengannya melalui situ. Nah sebab jin itu kan tinggal di air. Yaitu ampai kumak bani wae aku tuh kolangi itu juga jadi bahaya. Tapi yang paling banyak itu yang tidak boleh, saya pernah dapat di penjelasan Nagorota. Iya koko ki wae mas solo Besok ko salo dio to. Wae mas solo. Napa mangoloko kiro? Jadi tanpa menggunakan kain pelapis itu bahaya sekali. Nah, ukon itu nang kataw madari matampu, napa tak ditampu nah malajang. Maka ada magi na laja tampu na maka ada jing. Sebenarnya itu adalah anaknya Ifrit. Sebenarnya sudah lahir. Cuma tidak kelihatan. Itu karena jin bersetubuh dengan wanita. Itu makanya di makunre hati-hati. Hati-hati. Karena mereka tuh dia perhatikan itu. Utamanya anak-anak perempuan yang masih gadis, hati-hati. Jangan biarkan mandi dalam keadaan telanjang. Ya lalu tasure dio, terutama itu kuidi wiris saloe dio ki mangolok koe masoloe. Nah, itu yang bahaya. Itu karena jin bersetubuh di situ, kemudian pun itu nang terbiasa tomat tampu, nanti dia tampu, maka dia malajang. Dia lajang. Memang jin yang dia lahirkan. Nah, mega tu makoro. Ya na tunang ka kung percaya tenas. Oh, angka na anun na. Anak turu salona. Nah, dari situ. Karena memang jin. Jadi jin kan begitu. Jadi makanya hati di makunda harus hati-hati. Termasuk di saat haid. Itu hati-hati. Karena jin bersetubuh di situ. Pak Emeto tuh makun reye dalam 1 bulan itu, dalam 1 minggu minimal 3 kali mimpi buruk. Minimal 3 kali mimpi buruk.
Pangkalalu makunre di namuna wani-wani mimpi buruk. Magai karena biasa ucapannya tidak tercover. Itu makunre ya kukurangi si kirina, kurangi bicarana, ya tetap tuh mimpi buruk kalau malam. Iya. Pak ya kode nasumanang itu melo enapau, katulu-tulu majatuh. Iya. Makotiha. Dan itu dalam ilmu neuroscience. Jadi itu wanita kan sampai 9.000 sampai 12.000 kata dia harus ucapkan dalam satu hari. Ya nade nama anak tuh. Ya na tuh nama dari katulu-tulu makalilea, mapat di mana ngalilea komoto. Nah sebab tidak tercover itu. Nah itu ampai makunri, makanya aku mega sikirina supaya terpenuhi. Itu ampai nak makunri narone dia pada anak na tuh. Dia pada tuh. Ya kona tatyo gari kong kana tekai. Nah pula sekolah kita tanai maka dapat berapa? Paling nggak maka kami sama kemari. Ya. Maka dapat dipelajari tadi kada sama di kemari. Ya bang itu, ya butuh kona makunri tanai. Dapat berapa nak? Wih cantiknya ibu guruku napa mana pakai baju begini, temanku begini. Oh dia dapat zaman nak. Pak makun ngetoi. Ya. Tapi itulah yang membuat wanita tidak istilahnya tidak mimpi makatul-tul makalilem. Ketika semua itu tercover, makanya wanita itu disuruh banyak zikirnya supaya itu tidak. Maka itu si tongan nabu. Ya tapi pegai zikir tak. Itu makanya ini ibu pegai salawat tak. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Itu. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam. Saya ingatkan, ini penting saya ingatkan karena ini hari sebenarnya 10 Muharram, hari Asyura. Hendaknya kita bersedekah. Iya. Ini ronewe ke bapak-bapak, talingi balanca beneta. Di balanca. Kalau bibi. Ya kau biasa talingi di beneta 100 misalnya pagane 200 sabu. Tambah belanjanya itu sunnah hukumnya. Sitongan di ma ronewe makun reye, maka jala ada milau ki ulawa mo polakai ta ko 10 Muharram. Ya. Belikan emas. Aliki agak ko 10 Muharram. Barakahnya itu karena di situ 10 Muharram adalah merupakan hari kemenangan untuk para nabi. Nabi Musa salama, Nabi Yusuf masuk kuliah terungkonge, Nabi Adam diterima tobatna, Nabi Idris diangkat ke langit, Nabi Isa juga dia. Itu semua 10 Muharram. Sesakamanya 10 Muharram maka ada sembara tidak. Allah yang memilih sampai hijrahnya Nabi itu. Jadi itu luar biasa Pak Bu. Makanya ulama kita dari dulu Nabi Nuh itu kan sandar perahunya juga di 10 Muharram. Hujan pertama turun itu juga 10 Muharram. Basmalah pertama yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu juga di 10 Muharram. Jadi tasakamero maka ada 10 Muharram maka ada hari biasa tidak. Itu diistimewakan oleh Allah. Selain 2 telu Nabi Napas Salama, juga Rasulullah di situ dihijrahkan 1 Muharram. Makanya itu kita mengatakan ketika Al-Qur'an mengatakan wal fajr walayalin ashr. Walayalin ashr itu masuk 10 pertama bulan Muharram. Makanya teman-teman tadi lo meli agak aku tuh. Meli bakoro, meli patapi. Kenapa? Karena jadikan barang yang dibeli di 10 Muharram itu sebenarnya angka barakahnya tuh. Karena Allah memilih hari itu hari istimewa. Jadi dia sembarat tuh. Cuma ini makoko yang gak mana makna menita bid'ah. Nah sebab kemagai tidak ada petunjuknya dari Nabi. Padahal Nabi-Nabi terdahulu itu sudah diselamatkan. Itu isyarat bahwa angka waktu-waktu tertentu memang makanja. Tapi aja tak keliru. Yang maja tidak. Memang ada yang istimewa. Waktu ada yang istimewa antara azan dan iqamah. Itu tempat untuk berdoa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar hendaknya kalian beristighfar. Kutudangi pak ketuk ke mimbar itu waktu istimewa semua itu. Nah, ini penting kita manfaatkan. Tapi yang jelasnya, iya saya ma puasa ki. Ya dia na puasa dia mereka agak. Tapi itu menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi aku ma puasa ki saya susu dosa kasih tahu. Nabi itu berdoa. Siapa yang berpuasa pada 10 Muharram maka Allah menghapuskan dosanya selama 1 tahun. Kemudian, ia koma pandre kia sewe, maka dia nabi pahalanya pada kota pandre sini na umatna mapamulai pamulang letu japan. Siaga kan tahu ya. Itu barakahnya itu ampai mapecak tahu ko 10 Muharram. Pak Yaro pecak ecek dia modalana. Enang kakaluku ci di gola calla 2 batu na pele warra si tangali tere 5 tahu dia na puraiwi. Makanya mapecak risese na tahu dia na mampu. Ia tahu sogi pandre ki. Kai suruh mi mapandre dia ni suruh mapecak. Itu cuma mega mi tahu kaci cuma pecak namo tahu sogi ma pecak to Pak Magai na sabak malomo ma gampang yaki buat na mega apalanna. Itu magi pe na pitun rupa pulok na binuh Pak pitun rupa memang andre na pasipulo na pananasu Pak sandar perahunya itu di 10 Muharram di Bukit
Senya. Ada jemaah yang tahu. Bukit Senya. Satu bukit itu yang dia bersandar. Orangnya di 10 Muharram. Ya narona nanasi nandrena Pak cedek mana man itu? Gandun na cedek mani sedikit. Dia kumpul menjadi 7 macam. Napa nanasu. Suruh ku malaikat maka dah pegai wena. Pagka tu ko kurangin natap na baca itu Pak dongan na Nabi Nuh. Waktu na najapui ya ro. Kaya na tu na pake panas we. Kumi manas to. Najapui warna na baca itu ayat. Na baca na panapalin na napatamo ko na tariwe. Kaya ganna nandre tawe. Kung kagaga cedek mi na miga tau mi ito ana ya tibaca na paipalin na painaso insyaallah ganna. Ganna nandre tawe. Dia na capu ya tu gaga itu na. Dia na masuk. Dia nak kadang kata tu tahu ya tu makan sama na tak pangalan ko 3 ro na de. Dia enak dia makan tapi tidak habis. Ya tu na pakai Nabi Nuh tapi dia bapak gorong ipak dongan ya. Tersapai. Jadi kita seke mana sikit matu ko tapal. Jadi tu magi na pitun rupa ya rona padahal kada sana Nabi tak. Ketika makanan sudah bercampur lebih dari 5 maka itu pasti penyakit. Nah ya ko pitun rupa kalah sana to. Soalnya dia disuruh ki mapeca pitun rupa tapi ya ko meki mapeca silakan. Cek dia modal na to. Angkat tahu sogi kacuculo sapa lo kalolo. Agak sih mina goreng memang peca. Kata sogi aja namu baca itu kasih sih. Nah, ini penting ya. Silakan memberi makan. Ya pekotannya beli bola tatali peca anak tatona. Anak tak. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ini sudah hampir 5:30. Magi-magi napa barakai pong Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.